Shalom yang leaders, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Tentu kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pagi hari ini Coach Dedi berada di lantai 5 di gedung Eagle School, ya. Dan ini pemandangan yang kita bisa lihat setiap pagi ketika nanti kita sudah bertatap muka belajar di sekolah. Kita juga pagi hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sekaligus kita juga berdoa bersama-sama untuk pembangunan gedung sekolah agar segera selesai. Dan pada bulan Juli jika diizinkan kita akan mulai pembelajaran tatap muka, sehingga kalian semua sudah bisa menikmati gedung yang baru, kita menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan. Oke, yang leaders, kita sama-sama kita akan satukan hati, kita akan berdoa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Dia, dan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberikan pengertian buat kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu Tuhan, mencurahkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan ya Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, ya Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan,
bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, menatasi bumi. Kita bahasa roh sama-sama. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami sepakat Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa Tuhan. Tuhan, Kau yang lawat kami Tuhan, lawat hati kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar hidup kami Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Kau lawat pribadi lepas pribadi Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami sehati Tuhan, kami berdoa Tuhan, pembangunan gedung sekolah Eagle School Tuhan. Kami bersama dengan anak-anak-Mu, kami sepakat Tuhan. Tuhan, biar berkat-Mu melimpah Tuhan. Kau yang sediakan semua yang dibutuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau Jehovah Jireh Tuhan. Kau yang menyediakan semua yang dibutuhkan Tuhan. Untuk pembangunan dari lantai 1 sampai lantai 4 sampai lantai 5 Tuhan. Kau yang memberkati semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah sediakan semuanya Tuhan. Kami mau minta berkat-Mu Tuhan. Setiap berkat-Mu Tuhan dari surga Kau curahkan Tuhan. Untuk pembangunan ini segera selesai Tuhan. Tepat waktu seperti yang Tuhan mau. Kami percaya Tuhan, bulan Juli Tuhan, kami bisa gunakan untuk belajar kembali di tempat ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu juga Tuhan. Kau yang siapkan hati mereka Tuhan. Kami juga mau sehati, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Untuk kota Semarang Tuhan. Kau yang memberkati kota Semarang ini Tuhan. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari virus, jauhkan dari semua sakit penyakit sampar Tuhan. Jauhkan dari semua yang jahat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati kota Semarang ini Tuhan. Kami sehati Tuhan. Blessing Tuhan turun atas kota Semarang. Biar kota Semarang ini sehat, kota Semarang diberkati dan maju Tuhan. Dan untuk pendidikan di kota Semarang Tuhan, Kau juga memberkati. Biar lahir generasi-generasi yang kuat, yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan generasi-generasi pemimpin juga muncul Tuhan atas dari kota Semarang, dari Eagle School Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang bicara Tuhan buat setiap kami. Berikan kami roh pengertian, roh pewahyuan turun atas setiap kami Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, Tuhan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sepakat dan siap mendengarkan firman dan diberkati berkata, amin, amin, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Minta Tuhan roh pengertian buat setiap kita, biar Tuhan berbicara buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi ya leaders. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan, sebab pagi hari ini satu lagi kebenaran firman-Mu Kau nyatakan Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk young leaders-Mu Tuhan di Eagle School. Hamba minta Tuhan, otoritas yang daripada-Mu untuk menyampaikan apa yang dari hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan biar saat firman-Mu disampaikan Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah setiap mereka. Roh-Mu mencengkeram pikiran, hati, roh, jiwa, tubuh mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik yang memberikan makanan yang terbaik untuk anak-anaknya pagi hari ini. Di dalam nama-Mu yang besar Tuhan, biar Engkau yang makin besar Tuhan, Engkau saja yang makin besar dan hamba-Mu makin kecil. Terima kasih Tuhan, hamba mulai dalam anugerah dan perkenanan-Mu. Haleluya, amin. Oke, pagi hari ini devotionnya kakak beri judul
saat dia memilihmu. Ayatnya diambil dari Yohanes 15 ayat 16 sampai ke 17. Kita buka sama-sama ya. Oke, sudah. Yuk kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di ayat 16 ini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, bukan adik-adik, bukan yang leaders yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kalian. Dan Tuhan menetapkan supaya yang leaders itu pergi dan menghasilkan buah, dan buah kalian itu tetap, supaya apa yang kalian minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus diberikannya kepadamu. Mungkin kalian bertanya, loh Kak, kenapa sih harus dipilih Tuhan? Kita semua kan udah Kristen Kak, udah pasti pilihan Tuhan benar. Tetapi ada momen, ada masa di mana Tuhan itu kembali memilih kita kembali. Karena apa? Seringkali kita itu terlalu terbiasa, aku Kristen, aku sekolah di sekolah Kristen, aku dengerin devotion, tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya di dalam diri kita ada sebuah penetapan Tuhan yang Tuhan itu sudah taruh. Apalagi di hari-hari akhir ini, Tuhan itu sedang memilih, rohnya sedang bergerak dan memilih setiap kita tanpa melihat latar belakang kita seperti apa. Bukan kamu, bukan kita yang milih. Kita nggak bisa milih Tuhan pilih aku, enggak, tapi Tuhan yang milih. Kakak mau cerita sedikit sih, waktu kakak seumur mungkin usia kelas 5-6 SD, kakak ini lahir dari keluarga Kristen adik-adik. Satu kali kakak itu pergi jalan-jalan ke dekat rumah kakak, dekat kontrakan rumah kakak. Ternyata di dekat rumah kakak itu ada sebuah gereja kecil. Terus karena gerbangnya nggak ditutup, kakak masuk kan, ada kelinci, ada kura-kura, terus kakak kayak kasih makan mereka. Terus kakak pelan-pelan lihat nih di belakang kok ada ruangan banyak bukunya. Nah, waktu kakak kecil itu, kakak suka banget baca buku. Kakak masuk, terus kakak baca di situ. Ada sih penjaganya, dan penjaganya itu baik, kayak ngizinin kakak gitu loh buat baca, ya kakak baca. Nah, waktu itu kakak baca satu buku, buku itu bercerita tentang seorang penginjil dari Barat. Dia itu dikirim untuk menginjil di daerah Afrika. Nah, di Afrika itu, penginjil itu menginjil dengan sangat berani, walaupun pada akhirnya dia dilempari batu dan meninggal. Tapi dari satu orang yang ikut melempar batu itu, yang ikut membunuh dia, orang itu dijumpai oleh Tuhan Yesus dan bertobat, dan dia juga kembali menginjil di Afrika. Kakak lupa sih jelasnya namanya siapa, tapi waktu kakak baca buku itu tuh, kakak tuh bisa nangis sejadi-jadinya di perpustakaan di gereja kecil itu. Kakak nangis, kakak bilang, ya ampun Tuhan, kok ada sih orang yang mau mati buat engkau? Memang engkau tuh seperti apa sih? Kok ada ya orang mau hidup buat engkau sampai memberikan nyawanya? Kakak nangis, kakak nangis, kakak nangis. Nah, selesai kakak baca buku itu, yang jaga di gereja itu nawarin, mau nggak ikut persekutuan doa setiap hari Sabtu. Terus kakak izin nih sama papa mama kakak, dan diberi izin lah supaya kakak datang ke sana. Walaupun sebenarnya gerejanya berbeda dengan gereja kakak. Kakak datang. Lalu ternyata hari di mana kakak datang itu ada kegiatan di gereja pusat, yaitu di daerah Gajah Mada. Kakak datang kan, kakak bergabung. Nah, di malam itu ternyata judul khotbahnya adalah Golden Generation. Kakak lupa tuh mungkin tahun lama banget lah, pokoknya udah tuh kakak usia 11 tahun, mungkin ya 20 tahun lalu lah, sekitar 20 tahun yang lalu. Udah lama sekali. Nah, di acara itu ditawarkan oleh pembicaranya, siapa yang mau menerima Roh Kudus kan, terus kita semua gandengan tangan. Nah, di malam itu tiba-tiba kakak itu berbahasa roh dengan sangat kencang dan nggak bisa berhenti sama sekali. Kakak terus berbahasa roh sampai kakak tuh, ya ampun Tuhan. Nah, di hari itu kakak tahu ada sesuatu yang masuk di hidup kakak gitu. Kakak tahu ada Tuhan yang berbeda, yang selama ini kakak kenal dari kecil. Kakak sudah sekolah minggu sih di gereja lokal kakak yang sebelumnya. Kakak sudah bergereja, tapi ya gitu-gitu aja. Ya datang setiap minggu, sekolah minggu, ikut ke gereja. Tapi hari itu saat kelas 5 atau 6 SD itu ada yang berbeda di hidup kakak. Dan kakak nggak tahu itu apa. Yang kakak tahu, kakak tuh nggak bisa mengendalikan mulut untuk terus berbahasa roh, dan kadang tuh nggak bisa dikendalikan gitu loh. Sampai di rumah itu ada yang berubah di hidup kakak. Kakak lebih suka
baca Alkitab, kakak lebih suka berdoa, kakak lebih suka cari lagu-lagu baru, bahkan kakak lebih sering ke perpustakaan itu untuk apa? Untuk belajar dari orang-orang yang hidup buat Tuhan, yang menjawab pertanyaan kakak, kok ada sih orang yang mau hidup buat Tuhan? Nah, kenapa kakak bagikan ini ke kalian? Waktu itu, hari-hari itu adalah kakak itu bukan orang yang berkelimpahan, hidup kakak sangat terbatas, orang tua kakak pun sangat terbatas, tapi hari itu tidak menghalangi roh Tuhan itu untuk memilih kakak. Dan kakak juga percaya di hari-hari akhir ini, di hari-hari yang menjelang akhir zaman ini, rohnya sedang bergerak dan pasti memilih kalian, anak-anak di Eagle School, kalian semua yang leaders pasti dipilih oleh Tuhan. Dan kakak percaya saat rohnya memilih kalian, kalian nggak bisa bilang gini, enggak kak, aku nggak butuh, aku nggak seru kak yang gitu-gitu, nggak bisa. Bukan kita yang menentukan. Kalau rohnya sudah menetapkan, kalau Tuhan sudah mau memilih, dia sering kali Tuhan tidak mempertimbangkan siapa kita, keadaan kita, kondisi kita. Misal nih contohnya hari ini, kalian dengar mungkin sambil males-malesan, mungkin kalian dalam kondisi lapar, mungkin kalian dalam kondisi terbatas, mungkin kalian sedang dalam kondisi, mungkin ada yang lagi marah, ada yang lagi jengkel, atau yang lagi cuek-cuek aja, yang penting gini-gini aja. Tapi roh Tuhan itu mengatasi setiap keadaan kita, dan saat Tuhan sudah menetapkan ya kamu yang dipilih, maka rohnya akan memilih kalian dan menetapkan kalian untuk pergi. Pergi kemana? Bukan pergi keluar kota atau kemana, bukan, tapi pergi dari siapa diri kita sebenarnya. Kayak kakak dulu, waktu dulu kakak ya biasa-biasa aja, melakukan semuanya biasa aja, tapi ketika roh Tuhan itu memilih kakak, kakak lebih sering baca Alkitab, kakak lebih sering berbahasa roh, kakak lebih sering menyembah Tuhan, dan kakak ini senang, jadi lebih punya semangat hidup, semangat belajar, prestasinya meningkat. Kakak senang banget namanya beresin rumah, nyapu, ngepel, melakukan pekerjaan rumah tuh kayak ada sebuah sukacita di dalam hidup kakak. Karena apa? Karena roh Tuhan itu membawa kakak pergi dari siapa diri kakak yang sebelumnya, yang mungkin sedih, minder, takut, jadi orang yang apa punya semangat hidup. Nah, di sini kakak mau bilang, apapun kondisi kalian hari ini, entah kalian lagi senang-senangnya main game, kalian cuek, kalian lagi senang-senangnya mungkin ada yang pacaran, kakak nggak tahu kan, tapi Tuhan tahu. Mungkin kalian sedang dalam kondisi yang, kak aku nih nggak bakalan lah kak yang dipilih Tuhan, kan paling anak-anak hamba Tuhan. Enggak, Tuhan kalau sudah milih, dia akan pilih siapapun. Dan untuk apa? Untuk kepentingan kerajaannya, untuk pergi dan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang matang, buah-buah yang tetap. Supaya apa dikatakan di sini? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Kakak mau kesaksian, kakak memulai perjalanan yang baru saat kelas 5-6 SD itu. Kakak terus berjalan sama Tuhan, baca Alkitab setiap hari seperti yang kakak ceritakan sebelumnya kan. Sampai satu hari ketika kakak SMA itu, kakak menjelang ujian akhir kelulusan di SMA. Mungkin kalian di sini ada yang SMA ya. Nah, waktu menjelang kelulusan SMA itu beda sama hari ini. Kalau dulu itu syarat kelulusannya ada 3. Di zaman kakak itu kita ada namanya ujian nasional, dan yang diujikan itu mata pelajarannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Dan standar kelulusannya nggak terlalu tinggi sih, 3,45 lah. Kalau nilainya di atas 3,45 dinyatakan lulus. Nah, hari-hari itu tuh sebelum ujian nasional ada 3 kali pencobaan ujian. Ada 3 kali pencobaan ujian, dan untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu buat kakak tuh pelajaran yang gampang banget lah, bukannya gimana-gimana, tapi ini pelajaran yang nggak terlalu susah buat kakak. Jadi kakak belajar nggak belajar tuh ya nggak berpengaruh dengan nilai. Tapi untuk matematika, kakak ini payah banget lah, maksudnya salah siapa bukan salah siapa-siapa. Gurunya sudah menjelaskan dengan sangat baik, tapi kakak tuh memang kesulitan untuk mengikuti pelajaran matematika ini. Nah, 3 kali pencobaan ujian atau tryout itu nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kakak tuh selalu bagus, tapi nilai matematika kakak ini selalu jeblok di bawah 3,45 adik-adik. Jangan ditiru ya, nilainya 3,33, 3,0, 3,33. Sampai satu kali gurunya tuh manggil kakak, kamu kalau nilaimu seperti ini kamu nggak akan lulus. Karena apa? Mau nilai bahasa Indonesiamu bagus, bahasa Inggrismu bagus, tapi kalau matematikamu di bawah nilai standar, kamu nggak akan lulus. Kamu nggak akan lulus dari SMA ini. Terus kakak tuh cuma jawab, iya pak, maaf. Kakak pulang ke rumah. Kalau mau mengusahakan belajar seperti teman-teman kakak yang hari itu les mahal banget, ada yang les puluhan juta, hanya untuk 1 mata pelajaran, ada yang, pokoknya mereka punya
tambahan lah. Kalau sedangkan kakak ini dengan keterbatasan dana, kakak nggak mungkin ngambil pelajaran tambahan, nggak mungkin ngambil les gitu loh. Kakak cuma bilang, Tuhan, aku nggak tahu, aku udah mencoba belajar tapi aku nggak mudeng-mudeng, maaf Tuhan. Kakak tambahin baca Alkitabnya, Tuhan aku bisanya baca Alkitab, ya belajar sedikit matematika tapi nggak masuk gitu loh. Terus kakak nggak mudeng, yaudah atau baca Alkitab aja. Kakak baca Alkitab, kakak doa lagi, dan kakak tuh dapat satu rema di Matius 6 ayat 33, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kakak katakan itu setiap hari, Mat 6:33, Mat 6:33, Matius 6:33. Jadi Tuhan, aku nggak mau nyogok Engkau sih, tapi aku tuh terbatas banget di matematika. Kalau boleh Tuhan, aku boleh lulus. Karena kan zaman dulu ujian itu kita pakai LJK adik-adik, jadi kayak mundur-mundur pakai pensil gitu loh. Kalau terlalu tebel nanti rusak, ketipisan nggak kebaca komputer, rusak sedikit nanti mempengaruhi hasil dari pembacaan hasil ujiannya. Jadi tuh kakak tuh grogi banget. Tibalah harinya kita ujian matematika di ruangan yang dingin, tangan kakak tuh bisa keringetan semua, bahasa semua. Aduh Tuhan, tolong Matius 6:33, Tuhan aku cari Engkau. Terserah Engkau mau tambahkan apa Tuhan, terserah Engkau mau tambahkan apa di hidup kakak, terserah padamu. Karena udah nggak bisa adik-adik mau maksa otak untuk mudeng segala algoritma dan sebagainya itu udah nggak bisa gitu loh. Kakak setiap satu nomor kakak bilang Matius 6:33, Matius 6:33. Udah kan selesai, tibalah hari pengumuman. Karena hari itu kakak masuknya kelas IPA, diumumkanlah seluruh anak IPA lulus. Wah, kakak bahagianya bukan main. Kakak bilang, yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku cari Engkau, aku kerjakan bagianku, aku baca Alkitab, aku doa, aku nyembah Engkau kasih aku bonus apa, aku boleh lulus SMA. Kakak udah nggak peduli nilainya berapa, yang pastinya di atas 3,45. Udah kan, karena itu kan ditempel di papan pengumuman seluruh nilainya. Dan semua anak tuh berjejal untuk lihat hasil nilai kakak. Nanti aja deh, paling naiknya ya 3,55 atau berapalah gitu. Udah agak sepi, kakak deketin nih papan nilai yang ditempel itu. Terus kakak lihat nilai matematika kakak 6,33, persis seperti yang kakak baca Mat 6:33, Matius 6:33. Nilai matematika kakak 6,33, sampai teman-temannya kakak tuh, loh nilaimu tuh biasanya 3 loh, kok hari ini dapat 6, loh kamu tuh mudeng berarti. Terus saya cuma bilang, sebenarnya aku nggak mudeng, aku cuma doa. Aku sampai, saya cerita sama teman-teman kakak hari itu, aduh kalau boleh jujur, pasti ini pekerjaan Tuhan, karena apa kakak nggak bisa. Kalau sudah ngulang ngerjain, pasti nilainya jeblok. 3 kali dicoba ujian, nilainya jeblok kok 3,33, 3,0. Tapi dari yang 3,33 itu berubah jadi 6,33. Tuhan menambahkan 3 poin. Bapak Putra Roh Kudus. Gitu ya. Pokoknya Tuhan tuh intinya Tuhan menambahkan. Tuhan menambahkan 3 poin buat kakak. Kakak sangat mengucap syukur karena Tuhan terima kasih. Engkau berkenan menambahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Kakak pikir ya paling nilai berapalah. Yang penting lulus, tapi ternyata Tuhan kasih lumayan 6,33, ya bagus sih enggak. Adik-adik harus belajar rajin, siapa tahu adik-adik lebih pintar dari kakak ya kan, tapi hari itu kakak mengucap syukur karena apa? Kakak lulus. Nah di sini kakak mau bicara sama kalian, firman Tuhan ini hidup, firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau adik-adik hari ini mungkin masih males-malesan, masih isinya mungkin main handphone, main game, kalian belajar aja harus dikejar-kejar, kakak mau bilang, dan kakak mau percaya dengan firman Tuhan. Kakak nggak mau lihat kondisi kalian, tapi kakak mau belajar percaya firman Tuhan bahwa Tuhan yang milih. Kalau nunggu kalian yang milih Tuhan, pasti nanti. Tapi kalau Tuhan yang pilih kalian, saat ini juga, saat kakak sedang berbicara, kakak percaya rohnya bergerak dan memilih kalian satu demi satu. Bahkan kalian yang kecanduan game, kalian yang lagi seneng-senengnya main TikTok mungkin atau dan sebagainya, kakak percaya saat ini, saat rohnya bergerak, Tuhan memilih dan menetapkan kalian satu demi satu. Karena apa? Waktunya sudah sangat singkat. Kakak percaya, kakak mau lebih pegang firman Tuhan, lebih percaya kalau hari itu, 20 tahun yang lalu, Tuhan memilih kakak yang hari itu terbatas, mungkin bodoh buat dunia, mungkin miskin, bukan orang yang berkelimpahan. Tuhan bisa pilih kakak, Tuhan beri rohnya, Tuhan bahkan di usia yang masih sangat muda kakak diberi karunia berbahasa roh, diberi kerinduan. Itu bukan kakak, bukan mau kakak, tapi Tuhan yang mau.
Dan kakak percaya hari ini pun juga Tuhan sedang mau sesuatu di hidup kalian. Supaya apa? Supaya kalian pergi. Supaya kalian menghasilkan buah. Gak ada yang mustahil loh. Kalian, saat kalian dengarkan ini, rohnya bergerak, hati kalian dijamah. Dan tiba-tiba kalian, iya Tuhan. Ada sesuatu yang kalian rasakan di hati kalian saat ini saat kalian mendengarkan devotion. Tidak ada yang mustahil. Dan kalau itu kalian masuk ke kamar, doa dan bilang, iya Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan, utus aku. Ini aku Tuhan, aku mau. Mungkin gak saat ini, mungkin nanti saat kalian lagi main game, rohnya menjamah kalian. Mungkin saat kalian lagi sore hari atau malam kalian mau tidur. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang bisa membatasi roh Tuhan untuk memilih dan menetapkan kalian. Kakak percaya generasi ini akan diselamatkan Tuhan. Generasi kalian, generasi anak-anak, generasi remaja demi remaja diselamatkan Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan untuk pakai kalian untuk apa? Untuk nginjil, untuk berkhotbah, mungkin bernubuat, kalian pergi keluar, berbagi makanan, kalian doain anak-anak di jalanan. Gak ada yang mustahil kalau rohnya sudah memilih kalian, memenuhi hidup kalian. Banyak hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan lewat hidup kalian. Kalian bisa menolong orang-orang, kalian bahkan bisa berdoa. Hari-hari itu kakak tuh suka-sukanya berdoa. Apa-apa kakak bawa doa. Kakak sedih, kakak naik ke atas pohon, kakak doa, kakak cari tempat yang sepi, doain papa mama, doain orang tua, doain kakaknya kakak, apa saja kakak tuh nggak tahu kenapa hari itu tuh kakak tuh jadi seorang anak yang suka sekali berdoa. Karena apa? Karena ada roh Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bahwa hari-hari ini kalian dibangkitkan jadi pendoa, pensyafaat, anak-anak yang bernubuat, bahkan kalian mendoakan orang dan orang itu disembuhkan. Nggak ada yang mustahil. Karena apa? Roh Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat di hari-hari yang akhir ini. Jadi ayo, kalau tiba waktunya roh Tuhan itu menjamah hidup kalian, bilang, ya Tuhan, aku mau, ini aku. Siapkan hidupku untuk jadi alatmu di akhir zaman. Jadi anak-anak yang berbeda, jadi anak-anak yang berubah, yang leaders yang berkenan di matamu, yang pergi dan menghasilkan buah. Dan di ayat 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Orang-orang yang ditetapkan Tuhan, yang dipilih sendiri oleh Tuhan, yaitu kalian semua. Cirinya apa? Kalian hidup mengasihi seorang akan yang lain. Kalian mengasihi orang tua, kalian mendoakan mereka. Kak, tapi aku marah, kak, tapi aku jengkel. Kalau roh Tuhan itu memilih kalian, tiba-tiba di hati kalian, iya, orang tua aku capek kerja buat aku, waliku capek, kakakku capek kerja buat aku. Iya, Tuhan, aku mau berdoa buat setiap mereka. Kalian punya waktu buat berdoa. Kalian punya waktu untuk bersyafaat buat mereka. Kasihlah seorang akan yang lain. Kasihi teman-temanmu. Berdoa buat mereka. Doakan generasimu. Karena generasi kalian adalah generasi yang memegang peranan penting di kerajaan surga. Kalianlah orang-orang pilihan yang di hari-hari akhir ini akan berdiri dengan kuat. Membawa panji-panji kebenaran Tuhan. Jadi hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam terang, hiduplah dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, adik-adik. Kakak merasakan penyertaan Tuhan itu nyata. Sejak di hari di mana Tuhan itu memilih kakak 20 tahun yang lalu, di usia-usia kalian ini, di usia-usia kakak belum memahami apa-apa, Tuhan sudah memilih kakak. Dan kakak membuktikan sampai hari ini penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Dan tidak ada yang disesali berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita mau menjawab setiap panggilan Tuhan, setiap penetapan Tuhan yang ada dan yang jatuh di hidup setiap kalian. Sebelum mengakhiri devotion pagi ini, kakak mau ajarin satu lagu. Mungkin sudah ada yang bisa, tapi mungkin ada yang belum bisa. Jadi kita baca sama-sama ya. Okay. Lagu ini bicara tentang kerinduan orang-orang yang dipilih Tuhan itu adalah untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan kapanpun Tuhan itu memilih kalian, di umur kalian berapapun, kalian pasti akan berkata, ya Tuhan, ini aku pergi dari diriku yang lama, aku pergi dari hidupku yang lama, untuk apa? Untuk menuju pada kekekalan, hidup dalam kekudusan yang Tuhan sudah tetapkan dalam setiap kita. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti
kasih buat saat pagi hari ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan Tuhan. Tapi biarkan Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah generasi ini. Cengkram kuat generasi ini Tuhan. Jangan biarkan satu pun luput dari pandangan mata-Mu. Jangan biarkan satu pun dicuri oleh kuasa gelap. Tapi hamba-Mu percaya pada firman-Mu Tuhan. Bukan kami yang mau, tapi Engkau yang mau Tuhan. Engkau yang mau. Engkau yang mau Tuhan setiap dari kami. Engkau yang mau dan Engkau yang memilih Tuhan setiap mereka. Tidak pandang mereka berangkat dari keluarga seperti apa Tuhan. Tidak peduli kondisi hati mereka. Karena Roh-Mu itu baik. Karena Roh-Mu itu lembut Tuhan. Dan biarkan Roh-Mu yang lembut itu Tuhan datang menghampiri setiap anak-anak Eagle Tuhan. Datang, mari Roh Kudus jamah setiap mereka. Di hari-hari yang jahat ini Tuhan, di hari-hari menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, mari Engkau hadir di setiap hidup mereka. Hadir dan jamah Tuhan. Dan tarik setiap mereka Tuhan untuk bangkit bagi kebenaran-Mu, bangkit bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus generasi ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus generasi anak-anak, remaja-remaja Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena jika Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan Tuhan. Engkau yang menjamin setiap mereka. Kalau ada yang sedih, Engkau yang hiburkan Tuhan. Kalau ada yang butuh hikmat, Engkau yang berikan hikmat, kecerdasan buat setiap mereka Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Ini anak-anak-Mu, ini milik kesayangan-Mu. Ini Raja Wali muda-Mu Tuhan. Bawa dan ajarkan mereka Tuhan. Terbang tinggi mengatasi setiap keadaan. Perlengkapi setiap mereka Tuhan. Dengan Roh-Mu sendiri. Dengan karunia demi karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jauh lebih besar dari apa yang sanggup hamba-Mu pikirkan, bayangkan ataupun doakan. Itu yang Kau sediakan Tuhan buat setiap mereka. Satu demi satu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau mulia Tuhan. Segala hormat, sanjungan dan kemuliaan kembali di dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.